Kira-kira begitu pertanyaan dari kami, Pak. Mengingat penurunan harga yang singkat ya Pak, karena kalau anak muda sukanya dikasih poin-poin Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami berikan kesempatan kepada Pak Tati Abeng terlebih dahulu. Silakan. Ya, jadi tadi kan saya menyampaikan bahwa tantangan kini bagi para eksekutif, para pemimpinnya khususnya di BUMN, karena ekspektasi daripada publik, kita ini kan perusahaannya negara gitu ya, dan kita diharapkan untuk responsif kepada kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi memang harus tidak bisa lagi hanya fokus kepada arithmetic of the business itself. Itu harus, itu perlu ya. Tapi Anda harus gaul. Anda harus bisa menyempatkan diri mendengarkan pandangan-pandangan dari luar bisnis itu sendiri, misalnya para politisi, para sosiologis, komunikator dan lain-lain sebagainya. Ya memang harus membangun kemampuan multidisiplin itu tadi ya. Nah, untuk itu ya tentu waktu juga memang sangat membatasi ya, tetapi orang yang pandai mengelola waktu itu biasanya sangat piawai mengelola pekerjaannya. Jadi it is up to you how to manage your time ya, tetapi upayakanlah untuk bisa gaul ke mana-mana gitu ya, tapi jangan sampai terjerumus kepada aspek-aspek yang sebenarnya bukan menjadi tugas Anda gitu ya. Tapi you have to understand about politics, karena politik ini jangan lupa, politik itu komandan dari seluruh kegiatan yang ada di dalam sebuah negara ya. So you have to appreciate, you have to understand bagaimana dinamika politik itu sendiri, asal jangan bermain politik ya, sosial. Lalu bagaimana pandangan-pandangan masyarakat terhadap BUMN itu sendiri. It's something that you can learn. Dan kalau bisa, upayakan untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Ya, when you can even meet with your competitor, listen what they are saying. Simaklah apa aspirasi mereka misalnya ya. Jadi your supplier, your customers ya. Jadi ya memang sekarang saya kira pemimpin harus gaul lah gitu ya. Dan kini saatnya dengan dengan teknologi yang begitu terbuka, you can get access to information. Kalau dulu itu kan kita tidak terbatas banget ya. Dan kaum muda saya kira bagus itu diupayakan bagaimana melakukan pertemuan-pertemuan di coffee shop gitu ya, getting opini dari kawan-kawan yang lain. All of those I think will add to you. Your perspective on life and on your career and on your responsibility as leaders di BUMN. Saya kira itu in general ya. Nah tadi saya tidak tahu ya, katanya ada 5 ya. 5 tips sukses. 5 tips ya. Kalau yang paling penting bagi saya itu number 1, you have to focus. Anda harus fokus. Jangan segala-galanya mau dikerjakan. Kenapa? Dengan Anda fokus, Anda akan deliver something. Sukses itu dari what you can deliver. Makanya pendalaman keilmuan di awal-awalnya itu penting sekali. Ya, jadi fokus ya. Itu satu ya. Lalu
tunggu dulu ya. Jadi fokus. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Karena dunia ini kan berputar terus. Karena dinamika daripada sosial, ekonomi, politik itu berjalan terus, globalisasi. So never stop learning. Once you stop learning, that is probably going to be the limit of your development gitu ya. So never stop learning. Dan learning itu kan segala macam, ya termasuk mentoring itu is part of the learning gitu ya. Yang ketiga, I think it is very important that you develop your relationship dengan atasan, dengan bawahan, dengan koleha-koleha, itu penting. Dan masyarakat in general, I think is also very important. Mungkin yang keempat ya, I can think of anything. Tunggu ya. Jadi itu lalu saya kira tidak kurang pentingnya juga Anda itu bisa menunjukkan kepada publik ya your own capacity. Karena begini, kita itu maju karena dipersepsi oleh publik. Ya, paling tidak dipersepsi oleh kita punya perusahaan sendiri ya. Saya itu ya pada usia 29 tahun sudah jadi direktur, itu kan unheard of pada saat itu ya. Tapi karena saya memproyeksikan, I was focus, dan saya memproyeksikan bahwa saya punya kemampuan, akhirnya ya saya terangkat gitu misalnya ya. Lalu yang terakhir barangkali have courage, harus ada keberanian. Kalau tidak ada keberanian, you cannot make decision ya. Nah, keberanian itu bersumber dari mana? Ada 3 paling tidak ya. Yang pertama adalah integrity. Nah, itu yang Pak Pahala tadi tekankan betul-betul. If you have the integrity, why should you be afraid? Satu. Kedua, that you have the knowledge, ada ilmunya. Dan yang ketiga, that you have experience. Jadi knowledge, experience, integrity ini membentuk keberanian. Kalau Anda tidak berani, ya gimana Anda bisa mengambil keputusan? Bagaimana Anda bisa memimpin? If you have all of this, I think this is basically the foundation for sukses. Paling tidak dari pengalaman saya. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Tinggi. Sama sih, saya rasa ya ini gitu kan, yang kecuali emang kerjaan kita government relations beda lah gitu kan. Tapi yang kedua juga jaga benar-benar integritas kita. Gitu, karena itu ya yang kita punya seada-adanya itu. Orang lihat kita, track record kita, apa yang terkait sama kita, semua balik kepada bagaimana orang melihat mengenai integritas kita. Gitu kan. Jadi satu itu, 2 IQ. IQ ini tapi ya menurut saya IQ ini nggak statik kan, bukan sesuatu yang statik. Orang harus punya yang namanya growth mindset. Balik lagi, bagaimana supaya terus belajar, bagaimana supaya yang namanya kita tuh berusaha untuk to be the best, itu yang namanya growth mindset di situ. 3 EQ yang tadi yang disampaikan oleh Pak Tandri juga, bahwa ya kita harus punya network, harus bisa punya teman, harus bisa punya bos yang bisa percaya sama kita. It's all part of the network gitu kan, yang part of bagaimana kita mengembangkan IQ kita. Kalau kita nggak punya IQ, banyak orang yang pinter PhD apa segala macam, tapi nggak bisa dia. Karena ya itu tadi, dia nggak bisa punya network, nggak bisa meyakinkan orang lain dan seterusnya. Dan yang itu tadi adversity quotient tadi ya, persistensi, kemauan untuk terus memperbaiki diri, effort, belajar, ya dengan segala macam segala shortcut yang dimiliki Anda semua saat ini kan. Sekarang ini kan semua zaman instan semua, Instagram, attention span kita juga cuma 7 seconds gitu kan semua. Tapi the challenge is bagaimana kita tetap betul-betul punya adversity question, kesabaran, persistensi, effort lebih penting daripada hasil. Effort lebih penting dari hasil. Saya diajarin orang tua saya dari kecil bahwa Pahala, kalau lu dapat 5, gua gamparin.
Tapi kalau lu nggak berusaha dapat 5, lu akan gue gampang gitu. Maksudnya zaman dulu kan ngajarinnya gitu kan, maksudnya mohon maaf gitu. Zaman sekarang sih enggak gitu kan. Tapi itu effort, proses kadang-kadang itu lebih penting daripada hasil. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pahala. Mas Ayub ada yang tambahkan atas pertanyaan tadi? Ya, terima kasih. Jadi sudah dijawab semuanya. Cuman saya ingin menambahkan satu lagi tentang persistensi itu ya. Jadi kalau yang dibutuhkan sekarang ini ya, orang-orang pinter, oke, orang punya ide, oke. Tapi top 1%-nya mungkin adalah orang-orang yang bisa mengeksekusi. Mengeksekusi itu susahnya minta ampun. Driving execution itu ketemu dengan yang kecil-kecil gitu ya, ketemu dengan regulasi yang belum ada, ketemu dengan human capital yang nggak ada, ketemu funding yang belum ada, itu. Jadi kalau ditanya ya, misalnya di ruangan ini, siapa yang mau EBITDA-nya naik 2 kali, semuanya ngacung gitu ya. Siapa yang mau terlibat di programnya, setengahnya ngacung. Siapa yang mau mimpin, nggak ada yang ngacung pasti. Karena apa? Tahu betapa susahnya drive